warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi bertemu pada hari ini. Nah, ini sebelum pembelajaran dimulai, gimana? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik. Ini lengkap atau ada yang tidak ikut sesi daring ini? Ada satu, Pak, dari Mbak Diana. Oh, Mbak Diana. Ya. Mbak Diananya lagi sakit, Kalau- berhalangan hadir. Oh ya, baik. Sudah, kita patut disyukuri bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Nah, kita mulai saja. Pada minggu kemarin kan kita sudah membahas mengenai sistem rem pada kendaraan ringan. Nah, ini kan saya sudah share juga seperti fungsi-fungsi, komponen sistem, prinsip kerja, jenis-jenis rem, dan pemeliharaan dan perawatan sistem rem. Nah, pada hari ini saya mau menunjukkan sebuah video. Nah, nanti dibagi ke dalam 2 kelompok saja. Nah, nanti kalian lakukan analisis mengapa hal ini dapat terjadi dan apa evaluasi untuk hal tersebut tidak terjadi di kedepannya lagi. Nah, ini akan saya putarkan videonya. Nah, apakah sudah bisa dilihat? Bisa. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oh ya, ini saya putar lagi ya. Nah, ini ada beberapa kendaraan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu tadi beberapa video mengenai kecelakaan yang terdapat di jalan. Nah, saya ingin meminta kalian semua untuk melakukan analisis tadi dikaitkan dengan sistem rem pada kendaraan ringan. Nanti kelompoknya dibagi 2 atau sudah dibagi sendiri atau saya bagikan, bagaimana? Bagi saja, Pak. Dibagi Ya. saja, Pak. Ini Denny, Bastian dan Bagjar kelompok 1, Bima dan Erlangga kelompok 2. Silakan melakukan diskusi. Nanti jika sudah, saya akan meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, silakan. Caranya diskusi gimana, Mbak? Kan kita di rumah masing-masing, Mbak. Itu bisa diskusi lewat sini enggak apa-apa. Mic-nya dihidupkan atau lewat room chat di WA enggak apa-apa. Oke, baik, paham, Pak. Waktunya berapa menit ya, Pak, untuk diskusi?
sekitar berapa ya? 2 sampai 5 menit cukup sepertinya. Baik. Baik, Pak. Ya. Berarti sekarang pukul 9.02, nanti kita akhiri sesi diskusi di 9.06 atau 07. Nah, ini sepertinya waktu sudah cukup untuk diskusinya. Saya ingin bertanya pada kelompok 1 mengenai hasil analisis dan evaluasinya terkait video-video tersebut. Monggo silakan perwakilan kelompok 1. Ayo, kelompok 1 atau kelompok 2 dahulu? Tidak apa-apa, silakan. Baik, Pak, dari kelompok 2 dulu saja. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Mungkin nanti kalau ada tambahan akan ditambahkan oleh Mas Erlangga. Baik. Ya, kalau dari saya sendiri, menurut analisa saya, dari video kecelakaan tadi, jika dikaitkan dengan sistem rem pada kendaraan, menurut saya mungkin kurangnya perawatan pada kampas rem pada truk atau kendaraan yang tadi mengalami kecelakaan, Pak. Ya, sehingga mungkin kampas remnya sudah mulai tipis atau minyak remnya mungkin tidak pernah diganti, ya, yang akhirnya menyebabkan masuk angin, Pak, sehingga remnya tidak pakem. Itu mungkin menurut saya, mungkin ada tambahan dari Mas Erlangga. Cukup dari saya, Pak. Udah jelas itu. Ya, baik. Ini dari kelompok 2 sudah bagus sekali. Nah, ini selanjutnya kelompok 1, apakah sudah siap? Salah satu perwakilan. Ayo, Mas Denny, Mas Bastian. Ya Pak, saya izin menjawab Pak. Ya, silakan. Mungkin hanya melengkapi dari jawaban Mas Bima. Betul, karena itu kan seperti remblong. Jadi ibaratnya kurang perawatan. Tapi kalau masalah yang di video itu ibaratnya di pengereman itu bisa dilihat dari laju kencangnya dari pengendara juga, Pak. Jadi untuk kecepatan seperti itu, kalau tiba-tiba direm, pasti remnya itu kan terasa panas, Pak. Jadi kalau Ya, kurangnya perawatan, pasti itu langsung remnya itu ngancing. Biasanya seperti itu, Pak. Kalau dari saya, mungkin yang lain kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. silakan. Yang mau menambahkan atau sudah cukup? Masih sedikit tambahan saja. Jadi dari beberapa poin video tadi kita bisa melihat bahwasanya ada sebagian video itu yang menggambarkan sistem rem yang bagus. Jadi tadi ada kecelakaan, tapi karena sistem remnya bagus, akhirnya dilakukan pengereman, akhirnya tidak terjadi kecelakaan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Mas Denny. Nah, ini bagus sekali dari Mas Bastian ini melihat dari sisi yang lain. Nah, ini saya langsung beri tanggapan saja. Video-video tersebut bisa dikatakan adalah video kendaraan berat yang mengalami remblong. Nah, remblong ini bisa disebabkan oleh beberapa kegagalan sistem seperti minyak rem yang terlalu panas, kebocoran, aus, atau master rem rusak.
Hal ini juga terjadi karena pengemudi yang mengendarai terlalu kencang. Nah, ini adalah pentingnya melakukan perawatan pada sistem rem. Jika seseorang melakukan perawatan pada sistem rem dengan baik, maka hal-hal seperti video tersebut bisa dihindari. Jadi sistem rem ini cukup krusial ketika kendaraan berjalan di jalanan umum. Nah, ya, seperti itu dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak Bram, izin bergabung. Mohon maaf saya terlambat, tadi habis berobat Pak. Oh ya, silakan Mbak Diana. Mohon izin, tadi materinya terkait apa nih Pak? Hari ini kita membahas mengenai sistem pengereman. Nah, ini tadi kan saya meng-share video tentang kecelakaan di jalan. Nah, itu saya minta untuk melakukan analisis apa yang terjadi pada kendaraan tersebut. Itu Mbak Diana. Baik Pak, izin memberikan tanggapan terkait video yang sedang beredar tentang terkait kecelakaan nih Pak. Ya, silakan. Oke, menurut saya kecelakaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini kan terjadi pada kendaraan besar nih Pak, seperti truk. Nah, ini merupakan salah satu peristiwa yang meresahkan dan mengkhawatirkan sih Pak bagi pengguna jalan umum. Menurut saya jika terjadi kecelakaan pada kendaraan berat, mungkin salah satu penyebabnya pada kegagalan sistem pengereman Pak. Nah, kegagalan sistem pengereman itu sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya dari keausan komponen sistem pengereman, atau bisa karena kurangnya perawatan, atau bahkan dari kesalahan manufaktur itu sendiri. Nah, sehingga sebagai pengendara maupun kita yang sering menggunakan kendaraan ada baiknya apabila melakukan servis secara rutin Pak, atau pengecekan sebelum menggunakan kendaraan tersebut. Seperti itu Pak, mungkin terima kasih. Sekali Mbak Diana, terima kasih atas tanggapannya. Ya, ini Mas Denny mengangkat tangan. Mau bertanya Pak, Monggo silakan. untuk perawatan sistem rem yang paling utama apa aja Pak, kira-kira Pak? Yang paling dasar dulu, kita sebagai pengendara mobil atau pemilik mobil harus selalu memperhatikan itu volume minyak rem di reservoirnya. Nah, itu hal yang paling mendasar yang bisa dilakukan oleh semua pemilik mobil atau pengendara kendaraan ringan. Nah, ini pemeriksaan secara rutin. Untuk lebih lanjutnya bisa dicek secara keseluruhan, baik itu tentang kampas remnya, master silindernya, kalipernya, apakah pistonnya macet atau tidak, ataukah terjadi kebocoran pada sistem aliran fluidanya, gitu. Nah, penggantian fluida juga perlu dilakukan. Untuk amannya 1 tahun sekali perlu diganti fluida minyak rem. Seperti itu Mas Denny. Baik, terima kasih Pak, sudah paham Pak. Ya. Nah, ini yang lainnya atau mau bertanya ataukah sudah cukup? Sudah cukup Pak. Cukup Ya, Pak. baik. Nah, kita kan sudah mempelajari tentang perawatan dan pemeliharaan sistem rem. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan ganti ke pelajaran sistem kemudi. Nanti akan saya share untuk materi-materinya di grup WA saja untuk persiapan di minggu depan. Begitu ya. Baik Pak. Yes, siapa?
Baik, untuk pembelajaran pada sesi daring kali ini, saya akhiri saja. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Pembelajaran pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.